1201 masa lalu, masa depan 5. Rumah sakit. Ketika Gu Qingqing dan Leng Xicheng bergegas sampai lorong, suasana di tempat itu tidak sesuram seperti yang dibayangkan. Operasi masih berlangsung, dan orang-orang yang menunggu di luar masih menunggu dengan panik. Namun ketika mereka melihat Gu Qingqing dan Leng Xicheng, mereka semua merasakan canggung sejenak. Terutama Zhen Xiaoya, ekspresinya terlihat sangat aneh ketika ia melihat Gu Qingqing datang. Sepertinya ia tidak tahu apakah dirinya harus mengatakan selamat datang atau harus meminta maaf. Sedangkan di belakang Zhen Xiaoya, Su Zijin juga sedang melihat ke arah Gu Qingqing, wajahnya tampak sinis, namun dengan cepat ekspresi itu segera hilang. Ia melihat lagi ke arah ruang operasi, kini hanya ada raut penderitaan di wajahnya. Beberapa saat kemudian, akhirnya Zhen Xiaoya maju, ia ingin memaksakan sebuah senyuman namun tidak berhasil. Xicheng, Qingqing, kalian sudah datang. Gu Qingqing menganggukkan kepalanya dengan sopan, malah Leng Xicheng, ia maju satu langkah dengan tatapan dingin, mana Zining? Bagaimana kondisinya? Tadi detak jantungnya sempat berhenti, dokter mengatakan hampir saja tidak terselamatkan. Beberapa hari ini, Zhen Xiaoya seolah menjadi 10 tahun lebih tua, tidak hanya kerutan wajahnya yang bertambah, bahkan setengah dari rambutnya pun sudah memutih. Su Zijin juga, wajahnya sangat pucat dan tatapan matanya juga tidak bersemangat. Jadi maksudnya Ni Zining belum meninggal. Lalu kenapa menyuruh Qingqing datang ke sini? Pikir Leng Xicheng seraya memandang sosok Zhen Xiaoya. Sebenarnya, ia ingin bertanya, jika memang Ni Zining meninggal, bukankah itu tidak ada hubungannya dengan Gu Qingqing? Calon istri Ni Zining adalah Su Zijin, Zhen Xiaoya bahkan sudah menyebut Gu Qingqing sebagai pelacur, kenapa masih mencari Gu Qingqing kalau merasa wanita itulah yang mencelakai anaknya? Kalau tidak ada masalah dengannya, berarti kami sudah boleh pergi, kan? Kata-kata Leng Xicheng ini membuat semua yang ada di tempat itu tertegun. Zhen Xiaoya sedikit canggung, ia ingin mengatakan sesuatu namun tidak tahu harus mengatakan apa. Gu Qingqing menarik ujung baju Leng Xicheng, Xicheng. Walaupun Gu Qingqing juga tidak suka dengan Zhen Xiaoya, namun Ni Zining tidak bersalah dalam hal ini. Kini Ni Zining sedang dalam kondisi krisis, sepertinya kurang baik jika Leng Xicheng mengatakan hal seperti ini. Leng Xicheng tidak menghiraukan tindakan Gu Qingqing, ia melanjutkan, sebenarnya hari ini kami juga tidak seharusnya datang. Waktu itu Bibi Zhen sudah mengatakan Qingqing yang mencelakai Zining. Gara-gara itu Qingqing sampai menyalahkan diri sendiri. Bagaimana jika kondisi Zining tiba-tiba menurun dan kritis lagi karena melihat wajah Qingqing? Apakah kami akan disalahkan lagi jika kami terus berada di sini dan kondisi Zining tiba-tiba menurun? Sebenarnya apa hubungan hidup dan mati Ni Zining dengan Leng Xicheng? Siapa suruh Zhen Xiaoya waktu itu memarahi Gu Qingqing tanpa mencari tahu dulu kebenaran dari kecelakaan yang terjadi? Gu Qingqing boleh tidak memperdulikan masalah ini karena temperamennya yang baik, tetapi Leng Xicheng tidak segampang ini dibodohi. Dan benar, wajah Zhen Xiaoya terlihat sedikit canggung, sebagai tetua, waktu itu ia juga pernah menggunakan uang 1 juta untuk memaksa Gu Qingqing meninggalkan anaknya. Dibandingkan dengan Li Hongwei, sebenarnya ia jauh lebih memandang rendah Gu Qingqing. Apalagi setelah kecelakaan yang menimpa putranya kali ini. Sebenarnya Zhen Xiaoya sendiri mengerti bahwa anaknya yang tidak dapat melupakan Gu Qingqing, dan putranya bisa kecelakaan karena tidak fokus menyetir, sebab sibuk bertengkar dengannya di telepon. Dan semua kejadian itu, sebenarnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan Gu Qingqing. Hanya saja, Zhen Xiaoya sama sekali tidak dapat menerima kenyataan bahwa anaknya harus mengalami kecelakaan seperti ini. Setiap kali ia berpikir bahwa yang menyebabkan anaknya terjadi kecelakaan adalah dirinya sendiri, ia merasa sangat menderita. Karena itulah, ia hanya dapat memaksa dirinya sendiri untuk percaya bahwa jika bukan karena Gu Qingqing, jika bukan karena anaknya tidak dapat melupakan Gu Qingqing, maka anaknya juga tidak akan kecelakaan, hubungan anaknya dengan Su Zijin akan berjalan lancar, dan mereka akan menikah lalu hidup bahagia bersama. 1202 masa lalu, masa depan 6. Tetapi Leng Xicheng malah menghancurkan halusinasi Zhen Xiaoya, dan membuatnya harus menghadapi kesalahannya sendiri. Bahkan, alasan sebenarnya wanita itu menelpon Gu Qingqing dan memintanya untuk datang ke sini hanya karena ingin, jika memang sesuatu terjadi pada anaknya, ia ingin anaknya pergi tanpa penyesalan. Walaupun Zhen Xiaoya sangat benci, namun sebenarnya ia mengerti, orang yang paling ingin dilihat oleh anaknya adalah Gu Qingqing. Namun, bahkan sampai sekarang ini Zhen Xiaoya tetap merasa, anaknya yang selalu patuh dengan kata-kata orang tua telah menjadi pemberontak sejak kenal dengan Gu Qingqing, dan alangkah bagusnya jika tidak ada Gu Qingqing. Alangkah bagusnya jika tidak ada Gu Qingqing. Suasana menjadi sangat canggung dalam sekejap, beberapa saat kemudian Zhen Xiaoya baru membuka mulutnya dengan wajah pucat, Xicheng, maaf, aku sudah mengganggu istirahat kalian malam-malam begini. Bibi tidak seharusnya meminta maaf padaku. Leng Xicheng menggelengkan kepalanya, kemudian berbalik badan, ke depannya, jika memang tidak ada urusan yang mendesak, sebaiknya jangan mencari Qingqing lagi. Kami tidak ingin disalahkan atas sesuatu yang bukan kesalahan kami.
Setelah itu, Leng Xicheng pun menarik pergelangan tangan Gu Qingqing dan menariknya agar berjalan keluar rumah sakit. Gu Qingqing tidak sempat merespon, wajahnya masih bingung ketika ia ditarik keluar dari lorong rumah sakit oleh Leng Xicheng. Leng Xicheng tidak memperdulikannya, ia terus menarik pergelangan tangan Gu Qingqing dengan panik dan cepat. Wajahnya sangat suram, sepertinya ia sudah bisa mengerti apa yang dikatakan Gu Qingqing tentang didiskriminasi dan dipandang rendah. Padahal bukan kesalahan Gu Qingqing, namun hanya karena Ni Zining menyukainya, ia jadi mendapatkan diskriminasi dan dipandang rendah oleh Zhen Xiaoya, yang suka menyalahkan Gu Qingqing jika terjadi sesuatu. Tetapi kenapa Zhen Xiaoya tidak membenci dirinya sendiri yang selalu memaksa anaknya untuk bertunangan dengan Su Zijin? Kenapa wanita itu juga tidak membenci Su Zijin yang selalu mengikuti Ni Zining? Alasannya sangat sederhana, karena modal yang dibutuhkan untuk membenci Gu Qingqing jauh lebih sedikit. Zhen Xiaoya bisa seenaknya merendahkan seseorang yang statusnya lebih rendah darinya. Ia hanya perlu mengatakan 1-2 kata kasar, lalu pergi tanpa merasa bersalah. Tidak hanya ini. 3 tahun yang lalu ketika Zhen Xiaoya memberikan uang 1 juta untuk menyingkirkan Gu Qingqing, Leng Xicheng adalah salah satu orang yang mengetahui masalah itu, bahkan ialah yang menyebabkan hal itu terjadi. Leng Xicheng melihat jelas bagaimana wanita itu menghina Gu Qingqing. Saat itu, Zhen Xiaoya menampakkan wajah Gu Qingqing dengan selembar cek seraya menertawakan kemalangan Gu Qingqing. Leng Xicheng tahu bahwa Gu Qingqing memiliki harga diri yang tinggi, sehingga ketika dia diperlakukan seperti itu oleh Zhen Xiaoya, maka 100% dia tidak akan kembali bersama Ni Zining lagi. Namun, walaupun Gu Qingqing dan Ni Zining tidak dapat berpacaran karena halangan restu orang tua, hal itu tetap tidak dapat menghalangi perasaan suka mereka terhadap satu sama lain. Seperti sekarang ini. Leng Xicheng yang berjalan di depan tiba-tiba menghentikan langkah kalinya. Gu Qingqing pun merasa aneh, kenapa? Leng Xicheng berkata, kedepannya, kamu jangan ke sini lagi. Kenapa tiba-tiba bicara begini? Gu Qingqing merasa sedikit aneh, setelah berpikir sebentar ia baru menjawab, karena Bibi Zhen. Aku ke sini bukan karena dia kok. Tubuh Leng Xicheng tertegun, ia juga, tentu saja bukan karena dia, tapi karena Ni Zining, kan? Ia sudah mengkhawatirkan Gu Qingqing, tetapi wanita ini hanya memikirkan kondisi Ni Zining. Ia juga, Gu Qingqing adalah seseorang yang selalu mengungkit masalah harga diri, seseorang yang pernah berdebat dengan Zhen Xiaoya karena 1 lembar cek 1 juta, juga seseorang yang melawan Li Honghui karena 1 kata. Gu Qingqing hanya akan berpikir terbuka jika menyangkut Ni Zining saja, bahkan ketika mendapatkan penghinaan dari Zhen Xiaoya pun, ia dapat mengabaikannya. Bahkan ketika Zhen Xiaoya mengatakan Ni Zining ingin melihat wajah Gu Qingqing untuk terakhir kalinya, dia juga dapat melupakan semua penghinaan Zhen Xiaoya dan setuju untuk datang ke rumah sakit. 1203 masa lalu, masa depan 7. Di mana harga diri Gu Qingqing? Di mana? Bukankah ia baru bilang ingin mendapatkan keadilan dan kehormatan yang setara dengan Leng Xicheng? Atau Gu Qingqing hanya merendahkan harga dirinya di depan orang yang dicintainya, di depan suami yang tidak ia cintai, yang hanya ada nama saja ini tentu saja ia harus mendapatkan kehormatan itu. Gu Qingqing menganggukkan kepalanya. Bukankah memang mau menemui Zining untuk terakhir kali? Memangnya untuk apa lagi? Batinnya dengan heran. Kalau kamu khawatir, tetaplah di sini. Leng Xicheng melepaskan tangan Gu Qingqing dan jalan maju 2 langkah. Apa maksudnya? Jangan-jangan Leng Xicheng sendiri tidak khawatir. Namun keraguan sejenak Gu Qingqing membuat hati Leng Xicheng menyusut. Benar seperti dugaannya, sia-sia ia sudah membantu Gu Qingqing di depan Zhen Xiaoya. Meskipun orang tua Ni Zining bersikap begitu kepada Gu Qingqing, wanita ini juga tidak akan memasukkannya di dalam hati. Leng Xicheng berkata kepada Gu Qingqing dengan nada tenang, aku sudah keterlaluan. Kamu naik saja, dia butuh kamu hibur di saat seperti ini. Mungkin kalau kamu berada di sampingnya, malah akan membantu dalam penyembuhannya. Leng Xicheng lalu mendengus, bukannya tadi sudah bilang. Ni Zining ingin melihat Gu Qingqing untuk terakhir kalinya. Bahkan Zhen Xiaoya yang sangat membenci Gu Qingqing pun sudah sengaja menelponnya. Setelah Leng Xicheng selesai mengatakannya, ia pun mulai jalan menuju mobilnya dengan pelan. Gu Qingqing tertegun di tempat untuk beberapa detik, kemudian ikut masuk ke dalam mobil bersama Leng Xicheng. Aku rasa di saat penting seperti ini, sebaiknya cukup keluarganya saja yang menemaninya. Walaupun Gu Qingqing dan Ni Zining adalah teman, namun jika ia berada di sana saat ini memang akan membuat suasana menjadi canggung. Lagi pula, keluarganya jelas-jelas tidak menyukai kedatangannya, apalagi Su Zijin juga menatapnya dengan tatapan yang menusuk, bukankah bodoh jika dirinya pergi menemui mereka. Tetapi 3 hari kemudian, Gu Qingqing tetap pergi menjenguk Ni Zining di sore hari. Operasi malam itu sangat sukses sehingga Ni Zining pun berhasil diselamatkan lagi. Meskipun secara fisik penyembuhannya sudah normal, namun ia tetap masih dalam kondisi koma. Hari ini adalah akhir pekan, seluruh keluarga Leng datang menjenguk Ni Zining, termasuk Leng Yunting dan Luo Qingsui. Leng Xicheng dan Gu Qingqing sebagai anak pun tentu harus ikut. Mungkin karena akhir pekan, bahkan Lin Zui juga datang menjenguk mewakili keluarga Lin, juga Su Zipei.
Mereka semua berdiri di luar jendela ruang ICU dan melihat Ni Zining yang berbaring di dalam. Sekarang Zining masih koma, dokter tidak tahu kapan dia bisa sadar. Dokter bilang kondisinya tidak bisa dianggap aman jika dia tidur terus. 3 hari berlalu, dan Zhen Xiaoya juga semakin pucat. Usianya masih 50-an, tapi karena peristiwa ini, wajahnya yang awalnya terlihat seperti masih 40-an, kini pun menjadi seperti 60-an. Sekarang kami sudah tidak menginginkan apapun, asalkan anak kami bisa bangun, bahkan bangkrut pun kami rela. Nisize juga sangat pucat, dibandingkan dengan masa mudanya yang dapat bekerja terus-menerus selama 1 bulan, 1 minggu di rumah sakit ini jauh lebih menguras tenaganya. Awalnya Nisize dan Zhen Xiaoya masih memiliki ambisi, namun sekarang, asal anak mereka dapat kembali sehat, mereka bersedia melakukan apapun. Bahkan jika Ni Zining mengatakan ingin kembali dengan Gu Qingqing pun, mereka akan menyetujuinya. Tidak perlu khawatir, Zining anak yang tangguh, ia pernah mengalami berbagai kesulitan, jadi kali ini juga pasti akan baik-baik saja. Ucap Luo Qingsui yang ingin menghibur. Kami juga tahu, tapi, karena Zhen Xiaoya terus menangis selama beberapa hari ini, suaranya pun jadi serak, dokter bilang kalau Zining tidak bangun, kemungkinan dia akan. Meskipun Zhen Xiaoya tidak melanjutkan ucapannya, namun mereka semua sudah tahu bahwa Ni Zining mungkin akan benar-benar koma. 1204 masa lalu, masa depan 8. Secara umum, ruang ICU seperti yang ditempati Ni Zining memiliki batas masuk harian, namun karena dia tinggal di ruang VIP, maka limit orang yang boleh masuk pun lebih banyak. Dengan pakaian pelindung khusus berwarna putih, pengunjung bisa berjalan masuk ke dalam ruang ICU, dan mereka hanya bisa melihat ruangan yang didominasi warna putih, spray putih, dinding putih, setelan pasien berwarna putih, dan baju dokter serta perawat yang juga berwarna putih. Di dalam ruangan tersebut sangat sunyi, selain suara mereka yang keluar masuk, hanya ada suara alat medis pendeteksi detak jantung Ni Zining, yang juga menunjukkan bahwa ia masih hidup. Ni Zining berbaring di tempat tidur pasien, wajah tampannya kini tampak pucat, kedua matanya memejam rapat, sangat tenang seakan sedang tidur nyenyak. Kepala dan lehernya terlihat dibalut dengan kain kasa. Bahkan Leng Xicheng yang paling tidak menyukai Ni Zining, melihat kondisi pria itu seperti ini, ia pun merasa kasihan kepadanya. Yang ikut masuk selain Nisize dan Zhen Xiaoya, masih ada Su Zijin dan keluarganya. Beberapa hari ini, selain ketika badannya benar-benar tidak dapat bertahan lagi dan harus pulang untuk istirahat, Su Zijin selalu berada di rumah sakit. Nisize dan Zhen Xiaoya sangat berterima kasih padanya, padahal mereka sebelumnya merasa bahwa Su Zijin orangnya agak manja dan arogan. Namun, beberapa hari ini Su Zijin sudah berada di rumah sakit sepanjang hari tanpa istirahat. Beberapa kali jika sesuatu terjadi pada Ni Zining, dia selalu jadi yang pertama kali mengetahuinya. Mengabaikan sifat Su Zijin, tanpa diragukan ia memang sangat mencintai Ni Zining. Zining, kami datang melihatmu, ada Zijin, Paman Su, Bibi Li, Paman Leng dan Bibi Luo, bahkan Si Cheng, dan juga Gu Qingqing, kami semua datang melihatmu. Ketika mengungkit nama Gu Qingqing, suara Zhen Xiaoya terhenti sejenak. Namun karena sudah dalam kondisi seperti ini, apa gunanya lagi menghalangi? Ia bahkan berharap Ni Zining dapat langsung meloncat dari tempat tidur dan bertengkar bersamanya mengenai masalah Gu Qingqing, daripada koma seperti sekarang. Ni Zining tidak bergerak sama sekali, detak jantungnya juga sangat stabil. Zhen Xiaoya merasa sangat sedih melihat anaknya yang seperti ini. Mereka semua sangat mengkhawatirkanmu, Zining. Tolong, cobalah untuk merespon sedikit, Zhen Xiaoya mendekatkan wajahnya dan bertanya pelan, namun Ni Zining tetap tidak menunjukkan respon apapun. Zining, melihat Zhen Xiaoya mau menangis lagi, Nisize pun segera menariknya kembali. Zhen Xiaoya bersandar di pundak suaminya, menutupi tangisannya. Su Zijin maju, ia menggenggam tangan Ni Zining dan berkata, Zining, bangunlah, kamu sudah tidur selama 1 minggu, bangunlah. Apa kamu tahu betapa khawatirnya Paman Ni dan Bibi Zhen selama 1 minggu ini? Aku juga mengkhawatirkan, bukannya kamu pernah bilang, ada sebuah restoran Meksiko yang baru buka, kamu sangat ingin mencoba makanan di sana, kan? Nanti setelah kamu bangun, kita makan ke sana, oke? Zijin, Li Honghui maju dan membiarkan anaknya bersandar di pundaknya. Sebenarnya, beberapa hari ini perasaan Li Honghui sangat rumit, kalau Ni Zining tidak bangun, ia tidak rela membiarkan anaknya menunggu Ni Zining selama bertahun-tahun. Leng Yunting dan Luo Qingsui juga mengatakan beberapa kata penyemangat kepada Ni Zining. Ketika giliran Leng Xicheng dan Gu Qingqing, Leng Xicheng hanya diam dan melihat Ni Zining dengan penuh perhatian. Sedangkan Gu Qingqing juga hanya berkata ringan, Zining, cepatlah bangun. Namun tanpa diduga, begitu Gu Qingqing selesai bicara, alat pemantau detak jantung Ni Zining tiba-tiba bereaksi. 1205 masa lalu, masa depan 9. Gu Qingqing tidak menyadari hal ini, malah Zhen Xiaoya yang dari tadi memperhatikan alat itu tiba-tiba teriak, elektrokardiogram. Zining. Tatapan semua orang melihat ke arah elektrokardiogram itu, dan benar, grafik yang ditunjukkan elektrokardiogram itu tidak lagi stabil seperti tadi, melainkan mulai menunjukkan gelombang yang berbeda.
Jangan-jangan, Ni Zining sudah mau sadar. Semua orang pun segera mengelilingi Ni Zining, terutama Su Zijin yang tampak emosional. Ia mendorong Gu Qingqing ke samping dan segera menggenggam tangan Ni Zining. Zining, kamu sudah bangun, kan? Kamu dapat mendengar suara kami, kan? Zining, aku sangat merindukanmu. Grafik elektrokardiogram Ni Zining kembali normal dalam waktu singkat, seolah mereka semua tadi hanya salah lihat. Keributan di dalam ruang ICU telah menarik perhatian dokter dan perawat. Dokter pun segera datang, ia membujuk Su Zijin untuk mundur dulu. Nona, tolong minggir sebentar. Setelah meminta Su Zijin minggir, dokter pun segera mengecek kondisi Ni Zining. Ni Zize dan Zhen Xiaoya yang berdiri di samping sangat menantikan hasilnya, mereka benar-benar tidak menyangka anak mereka akan bangun sekarang. Setelah pengecekan, dokter menggelengkan kepalanya di hadapan semua tatapan yang penuh harapan ini. Maaf, pasien belum sadar. Mana mungkin, tadi aku jelas-jelas melihat dia bereaksi. Zhen Xiaoya tidak percaya, bahkan Ni Zize yang ada di sampingnya pun menunjukkan kekecewaannya. Ini, mungkin dia mendengar sesuatu yang menyentuh hatinya, atau mendengar suara dari seseorang yang ingin ditemuinya. Bagaimana kalau kalian coba lagi? Tapi jangan berteriak dan jangan pernah menggoyang badannya. Mendengar sesuatu yang menyentuh hatinya, mendengar suara dari seseorang yang ingin ditemuinya. Setelah kata-kata dokter, Lin Zui yang berdiri di samping pun berkata sambil tersenyum, tadi, yang terakhir bicara kepada Tuan Ni sepertinya Nona Gu, kan? Kali ini, tatapan semua orang yang di dalam ruang ICU pun tertuju pada sosok Gu Qingqing. Dan ini membuat Gu Qingqing sangat canggung, bukan hanya canggung, Leng Xicheng yang berdiri di sampingnya juga mengerutkan keningnya, merasa tidak senang. Zhen Xiaoya segera bergegas ke depan Gu Qingqing, bagaikan seseorang yang menangkap pelampung air di tengah laut, ia meraih tangan Gu Qingqing dengan kuat, kedua matanya memancarkan cahaya harapan, Nona Gu, Qingqing, aku minta tolong, ajak bicara Zining, ya. Zhen Xiaoya sudah meminta langsung kepadanya, jadi Gu Qingqing mana bisa menolak. Leng Yunting juga membuka mulut, coba saja bicara padanya, akan lebih baik lagi jika bisa membuatnya sadar. Gu Qingqing melihat ke arah Leng Xicheng yang terlihat mengerutkan keningnya, namun pria itu tetap mengatakan, cobalah. Mendengar kata-kata Leng Xicheng, Gu Qingqing hanya bisa berjalan mendekati Ni Zining dan berkata dengan ringan, Zining, ayah dan ibumu, keluarga dan teman-temanmu, sangat mengkhawatirkanmu, cepatlah bangun. Setelah mengatakannya, semua orang memperhatikan reaksi Ni Zining, kemudian ke elektrokardiogram itu, namun semuanya normal. Gu Qingqing berkata dengan kecewa, maaf, aku tidak bisa membantu. Ekspresi putus asa muncul kembali di wajah Zhen Xiaoya, begitu juga dengan Su Zijin. Su Zijin kini perasaannya sangat rumit, ia mengharapkan kesadaran Ni Zining, namun juga tidak mengharapkan dia bangun karena Gu Qingqing. Gu Qingqing baru saja mundur beberapa langkah, tapi tiba-tiba mereka menemukan bahwa grafik elektrokardiogram Ni Zining bereaksi lagi. 1206 masa lalu, masa depan 10. Kita dapat mengatakan reaksi tadi itu hanyalah kebetulan, namun kali ini grafik yang bergelombang terus sudah pasti bukan kebetulan. Ada begitu banyak orang yang sudah menemani dan berbicara dengan Ni Zining dari pagi sampai malam setiap hari, tapi Ni Zining tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Namun Gu Qingqing hanya mengatakan 2 kalimat saja sudah bisa memberikan reaksi yang berbeda, membuat Ni Zining menunjukkan reaksi akan sadar. Zhen Xiaoya sudah tidak mau tahu lagi, ia segera meraih tangan Gu Qingqing. Qingqing, Bibi tahu Bibi sudah mengecewakanmu sebelumnya, maafkan Bibi. Tapi Bibi minta tolong kamu bicara lagi kepada Zining, iya. Gu Qingqing merasa sangat tidak nyaman. Ia dan Ni Zining adalah mantan pacar, apalagi kini ia sudah menikah. Mau sebenci apapun Leng Xicheng padanya, ia juga tidak akan suka istrinya berhubungan dengan mantan pacarnya. Tetapi di saat seperti ini, Leng Xicheng juga tidak pelit, apalagi di depan Leng Yunting dan Luo Qingsui, kamu coba saja. Gu Qingqing hanya bisa maju lagi, Zining, kami semua berharap kamu bisa cepat sembuh. Kamu berani, kamu tangguh, kamu selalu menjadi kebanggaan orang tuamu, serta menjadi contoh bagi kami. Kali ini kamu sudah banyak berjuang dari pintu kematian, jadi jangan menyerah sekarang. Setelah Gu Qingqing selesai bicara, suasana ruang ICU hening sejenak, mereka semua melihat ke arah Ni Zining, kali ia tidak menunjukkan reaksi yang kuat seperti sebelumnya, hanya saja tetap menunjukkan reaksi. Bahkan dokter pun ikut terkejut setelah mengeceknya lagi, pasien menunjukkan reaksi, aku harap nona ini berbicara lebih banyak lagi kepada pasien. Zhen Xiaoya dan Ni Zize terlihat begitu bahagia saat tahu bahwa anak mereka memiliki harapan untuk terbangun dari koma. Mereka segera maju dan mengatakan, Qingqing, bisakah kamu menolong kami, tolong tinggallah di sini dan sering-sering ngobrol dengan Zining. Gu Qingqing sendiri sebenarnya tidak masalah, namun ia takut Leng Xicheng merasa tidak nyaman. Ia melirik Leng Xicheng, kemudian Leng Yunting dan Luo Qingsui, ia tidak segera menyetujui permohonan Zhen Xiaoya. Zhen Xiaoya dan Ni Zize juga mengerti, mereka pun segera melihat ke arah Leng Yunting dan Luo Qingsui,
Tuan Leng, Nyonya Luo, Si Cheng, bisakah kalian mengizinkan Qingqing membantu kami menyelamatkan Sining? Leng Yunting dan Luo Qingsui melihat ke arah Leng Si Cheng dan Gu Qingqing, mereka tidak menjawab. Malah Leng Si Cheng yang membuka mulutnya, Bibi Zen, Paman Yi, tadi kamu minta Qingqing mengatakan beberapa patah kata kepada Sining. Untuk alasan kemanusiaan, tidak apa-apa kalau kami bantu, tapi kali ini kamu mau dia tinggal di sini. Sebelumnya, ketika Qingqing ke sini, ia tidak bisa memberikan bantuan apapun, apalagi kali ini. Apa yang bisa Qingqing lakukan? Ngobrol terus dengan Sining. Cara bicara Qingqing agak lamban, nanti jika dia salah bicara dan membuat suasana hati Sining yang awalnya baik menjadi buruk, bukankah hasilnya akan lebih parah nanti? Padahal sudah disebut telah Asteri Sur, bahkan dituduh sudah mencelakakan Sining, bagaimana bisa aku meninggalkan Qingqing di sini? Zhen Xiaoya segera maju satu langkah, Qingqing, Si Cheng, waktu itu Bibi yang salah, Bibi minta maaf padamu. Waktu itu aku juga syok karena kecelakaan Sining, makanya bicara begitu. Jadi intinya, Zhen Xiaoya tetap tidak ingin meminta maaf. Tapi, waktu itu aku memang sudah mengatakan hal yang keterlaluan, maaf. Aku juga meminta maaf atas perilakuku sebelumnya, maaf, sungguh maaf. Aku minta tolonglah Sining. Hanya kamu yang dapat menyelamatkannya, tolong. 1207 masa lalu, masa depan 11. Zhen Xiaoya berkata dengan tulus, meskipun ia tidak 100% mengakui kesalahannya, namun ini sudah merupakan kebesaran hati yang dapat ia ungkapkan. Hati Gu Qingqing sedikit tersentuh, sampai sekarang ia masih dapat mengingat 3 tahun yang lalu Zhen Xiaoya terlihat berwibawa ketika melemparkan cek itu ke wajahnya. Namun sekarang wanita itu malah meminta-minta kepada dirinya. Gu Qingqing tidak menyetujuinya namun juga tidak menolaknya. Harus dikatakan bahwa walaupun tanpa permohonan Zhen Xiaoya, ia juga akan membantu menyelamatkan Ni Sining. Tapi, Leng Si Cheng. Di hadapan tatapan semua orang, Leng Si Cheng menganggukkan kepalanya dengan ringan, karena Bibi Zen sudah berkata demikian, jika bisa memberikan bantuan, aku dan Qingqing sebagai temannya akan melakukannya. Gu Qingqing terkejut bahwa Leng Si Cheng ternyata menyetujui hal ini. Walaupun secara pribadi, Leng Si Cheng mungkin tidak begitu ingin membantu Ni Zining, tapi apa hubungannya dengan dirinya? Kalaupun Leng Si Cheng tidak menyetujuinya, memangnya Zhen Xiaoya bisa mencari mereka sampai ke rumah. Namun, di satu sisi ini merupakan tindakan mencoreng moral, karena kedua adalah orang tua Leng Si Cheng ada di sini, mereka kasihan dengan Ni Zining. Selain itu, Gu Qingqing sendiri sepertinya masih belum dapat melepaskan Ni Zining. Jika Leng Si Cheng tidak menyetujuinya, meskipun dari permukaannya Gu Qingqing akan mendengar kata-kata Leng Si Cheng, namun wanita itu akan membencinya di dalam hati. Tetapi, Leng Si Cheng harus membuat syarat, ia tidak dapat membiarkan Qingqing berada di rumah sakit terus-menerus. Sehingga ia pun mengatakan, tapi, hanya 1 hari ini saja. Gu Qingqing masih harus kerja, apalagi statusnya memang agak canggung, sehingga ia tidak mungkin berada di sini terus. Zhen Xiaoya dan Ni Size yang mendengar syarat ini pun merasa sedikit kecewa. Mereka tentu mengharapkan Gu Qingqing dapat datang setiap hari sampai anak mereka bangun. Bisa tambah beberapa hari lagi. Leng Si Cheng langsung menolak, tidak bisa, kita bukan keluarga atau apa, tidak mungkin cuti setiap hari untuk datang membantu, bosnya masih di sini, apalagi dia juga tidak memiliki waktu lebih. Leng Si Cheng melibatkan Lin Zui secara langsung. Jika Gu Qingqing tinggal di sini, bagaimana dengan perasaan istri tunangan Ni Zining, Su Zijin? Tapi kalau hari ini tidak ada memberikan efek. Kalau hari ini tidak memberikan efek, apa masih perlu berharap besok akan memberikan efek? Ucapan Leng Si Cheng membuat Zhen Xiaoya terdiam, kemudian ia berkata lagi, ayah, ibu, kalian bisa pulang dulu, aku akan di sini untuk menemani Qingqing. Nanti jam 8 atau 9, kami berdua akan pulang sama-sama. Zhen Xiaoya masih ingin memohon, setidaknya sampai jam 10, jam berakhirnya pengunjung, bagaimana? Leng Si Cheng menjawab, ibu sudah menyiapkan makan malam kami, kan? Kami akan berusaha pulang pada jam makan malam. Syarat Leng Si Cheng semakin ketat, membuat Zhen Xiaoya tidak berani meminta lagi. Kini syarat-syaratnya sudah disetujui, ruang ICU juga tidak memungkinkan mereka semua untuk berada di dalam terlalu lama. Pada saat ini, Leng Yunting dan Luo Qingsui, para tetua keluarga Su dan Lin Zui memilih untuk pamit dulu. Sementara Zhen Xiaoya dan Ni Size, Su Zipei dan Leng Si Cheng, menunggu di luar ruang ICU, hanya tersisa Gu Qingqing di dalam. Lewat TV di luar ruangan, mereka dapat melihat dengan jelas situasi di dalam kamar. Dokter menyuruh Gu Qingqing duduk di dekat kepala tempat tidur pasien, kemudian menyuruhnya untuk berkata dengan selembut mungkin, ceritakan masa lalu yang kalian alami bersama, berusahalah membangkitkan ingatan di dalam hatinya, itu akan sangat membantu. Masa lalu, iya, Leng Si Cheng melihat Gu Qingqing berkata dengan lembut, dari wajahnya juga menunjukkan senyuman hangat karena teringat masa lalu, aku masih bisa ingat ketika aku pertama kali bertemu denganmu. Waktu itu tanggal 1 September tahun 10 tahun yang lalu, baru masuk sekolah, semuanya masih mengenakan seragam sekolah yang jelek, hanya kamu yang paling menonjol di grup laki-laki di dalam kelas.
Kalian semua alumni SMP Yancheng, sedangkan aku hanyalah murid baru dari sekolah lain. Hari pertama sekolah, aku melihat mereka mengelilingimu, di dalam kelas begitu banyak orang, namun tidak ada satupun yang berbicara denganku, tapi kamu malah mengambil inisiatif untuk menyapaku. Suara Gu Qingqing yang lembut dan suara detak jantung Mi Zining yang mulai bereaksi, secara perlahan mulai terlihat di ruang ICU. Kamu adalah teman sebangkuku, kamu juga ketua kelas. Nilaimu bagus, kemampuan koordinasimu juga baik, semua teman sekelas sangat mendukungmu. Walaupun kamu memiliki latar belakang yang bagus, tapi kamu tidak pernah sombong. Ketika teman sekelas memandang rendahku, mendiskriminasiku, hanya kamu yang membantuku waktu itu. Aku masih ingat senyuman hangatmu ketika kamu mengulurkan tangan kepadaku. Leng Xicheng yang di luar juga sedang mendengar cerita Gu Qingqing. Leng Xicheng juga baru mengenal Gu Qingqing 10 tahun yang lalu, hanya saja ia lebih lambat 1 bulan daripada Ni Zining. Apalagi pertemuan mereka terjadi waktu Leng Xicheng menabrak Gu Qingqing dengan mobil. Kemudian mereka bertemu lagi 2 kali. Yang pertama adalah ketika Gu Qingqing sedang latihan senam dan menjadi pemimpin senam, sedangkan Leng Xicheng sebagai orang yang mengawasi dan memberi nilai. Lalu mereka bertemu lagi untuk ketiga kalinya, tapi Leng Xicheng salah paham dengan Gu Qingqing, dan mengira dia adalah model, bahkan menciumnya di depan umum. Kini, saat memikirkannya lagi, pertemuan antara Gu Qingqing dan Leng Xicheng penuh dengan rasa canggung dan sakit, sedangkan pertemuan Gu Qingqing dengan Ni Zining, mereka selalu saling menemani. Ni Zining selalu memperlakukan Gu Qingqing dengan lembut, pantas saja ketika Gu Qingqing mengingat kembali masa lalu mereka, suaranya terdengar begitu lembut dan hangat. Tidak seperti Leng Xicheng. Ia sudah kalah cepat dalam hal pertemuan pertama dengan Ni Zining. Meskipun pertemuan mereka agak telat, namun tidak terhitung lambat. Tapi perjalanan mereka selanjutnya malah penuh dengan kendala. Lalu, saat kita kuliah, aku kuliah di Fakultas Periklanan, sedangkan kamu di Fakultas Ekonomi. Tapi aku tidak menyangka ternyata kamu juga mengambil kelas di jurusan periklanan, kamu bolak-balik setiap hari. Ketika semester 1, aku tidak sengaja jatuh saat berpartisipasi dalam lari 3000 meter, kamulah yang membawaku pulang. Kemudian ketika orang rumah salah paham bahwa kita berdua sedang pacaran, kamu membantuku menjelaskan. Dalam tugas OSIS juga, meskipun kamu sendiri sudah sangat sibuk dengan pelajaranmu, kamu tetap akan meluangkan waktu untuk membantu pekerjaanku. Saat memikirkannya lagi, aku merasa benar-benar berterima kasih padamu. Lari 3000 meter, Leng Xicheng juga mengingat hal tersebut. Hal itu terjadi ketika ia bertemu kembali dengan Gu Qingqing di bangku kuliah. Bisa dibilang, waktu itu Gu Qingqing jatuh karena dirinya. Kemudian tugas OSIS, sulit untuk menjelaskan. Karena malam itu Leng Xicheng dan Gu Qingqing terkunci di dalam satu ruangan sempit, ditambah mati lampu, Leng Xicheng sengaja menyamar menjadi hantu dan menakutinya, bahkan menciumnya karena tidak bisa menahan diri. Jika mengingat masa lalu antara Gu Qingqing dan Ni Zining, semua momen mereka berdua terasa lembut dan saling membantu. Sedangkan dengan Leng Xicheng, jangankan momen hangat, selain rasa canggung, kecelakaan, panik, bahkan ada sedikit emosional, hampir tidak ada momen yang enak untuk diingat kembali. Leng Xicheng juga akhir-akhir ini baru menyadari bahwa yang paling dibutuhkan dan diharapkan Gu Qingqing, sebenarnya bukan percintaan yang menghebohkan. Dalam keluarga Gu Qingqing, ibunya lebih menyayangi anak laki-laki, kakaknya yang sombong dan hanya ayahnya yang menyayanginya. Yang didambakan Gu Qingqing adalah kelembutan dan pengertian. Mungkin saja ada satu momen yang memang sudah membuat Gu Qingqing tertarik kepada Leng Xicheng, tetapi waktu itu Leng Xicheng sama sekali tidak memahami pemikiran Gu Qingqing, jadi malah membuatnya kecewa, dan sampai akhirnya Gu Qingqing tersentuh oleh kelembutan serta perhatian Ni Zining, yang sampai sekarang pun tidak terlupakan bagi Gu Qingqing. 1208 masa lalu, masa depan 12. Pantas saja Gu Qingqing bisa menyukai Ni Zining, dan malah menjauh dari Leng Xicheng, sampai akhirnya mereka seperti musuh saja. Kemudian kita masuk tahun keempat. Tekanan kuliah dan rasa bimbang mengenai masa depan telah menyelimuti kita. Terutama di semester 8, ketika Gu Qingqing bercerita sampai sini, ia tertegun sejenak. Melalui layar TV, sebenarnya Leng Xicheng dapat melihat bahwa grafik yang menunjukkan gelombang detak jantung Ni Zining menunjukkan gelombang yang berbeda saat Gu Qingqing bercerita. Tetapi kali ini berbeda dengan yang tadi, saat mereka semua masih di dalam ruang ICU. Kali ini Zhen Xiaoya, bahkan Su Zijin yang tadinya masih merasa dendam pun terdiam. Mereka semua menunjukkan wajah yang canggung, tegang dan ingin menghindar. Dan alasannya sangat sederhana, karena di semester 8 adalah ketika Gu Qingqing dan Ni Zining mulai berpacaran, tapi juga dengan cepat dipisahkan oleh mereka. Tetapi yang aneh adalah, meskipun Gu Qingqing tidak mengatakan apapun, gelombang detak jantung Ni Zining seolah mengikuti Gu Qingqing bereaksi, bahkan reaksinya jauh lebih kuat dibandingkan dengan ketika tadi Gu Qingqing sedang bercerita. Beberapa saat kemudian, Gu Qingqing baru menghela napas, dan melanjutkan, ketika baru memasuki tahun keempat, waktu itu sedang perayaan White Day. Ketika masuk tahun keempat masa kuliah, waktu itu mereka yang merasa menyesal, yang memiliki orang yang disukai, ketika mereka berpikir akan berpisah dengan orang yang disukai,
menjalani perjalanan yang berbeda, kedepannya mungkin tidak akan bertemu lagi. Semua ini malah mendorong mereka untuk mengungkapkan perasaan mereka kepada orang yang mereka sukai, walaupun hanya dapat menjalani hubungan selama setengah tahun pun, mereka akan merasa puas. Leng Xicheng juga memiliki kesan mengenai hari tersebut yang terjadi 3 tahun lalu. Waktu itu semester dimulai agak lambat, bulan Maret baru masuk semester baru. Waktu Imlek tahun itu, keluarga Su menjenguk keluarga di luar negeri. Su Zijin sangat berharap dapat menghabiskan White Day yang sempurna dengan Mi Zining, begitu juga dengan Su Zipei. Waktu itu keluarga Su dan keluarga Leng masih bekerja sama dengan baik. Waktu itu Su Boxian sudah berkunjung ke rumah beberapa kali, dan ia selalu mengatakan, alangkah baiknya kalau Si Cheng dapat menjadi anakku. Walaupun hubungan Su Zipei dan Leng Xicheng selalu ambigu, namun mereka tidak pernah ingin menjelaskan hubungan di antara mereka berdua. Sebaliknya, Su Zipei selalu ingin memperjelas perasaannya mengenai Mi Zining. Ketika masih SMA, Su Zijin sudah pernah mengumumkan di depan kelas bahwa siapa yang berani merebut Mi Zining darinya, maka ia tidak akan melepaskan orang itu. Apalagi ketika sudah masuk kuliah, Su Zijin bisa dikatakan menempel pada Mi Zining terus. Hubungan Zhen Xiaoya dan Li Hongrui juga menjadi dekat. Waktu itu Gu Qingqing masih tinggal di rumah keluarga Su. Sebelum masuk semester, Zhen Xiaoya hampir setiap hari membawa Mi Zining bertamu ke rumah keluarga Su, dan ia selalu mengatakan bahwa ia berharap mereka berdua dapat cepat-cepat bertunangan. Beberapa hari setelah masuk semester baru, tanggal sudah menunjukkan tanggal 14 Maret. Pagi-pagi, Su Zijin sudah berdandan cantik. Dengan gembira ia berkata kepada semua teman satu asramanya bahwa keluarganya akan makan bersama dengan keluarga Ni dan keluarga Leng. Dan jelas-jelas ia sedang memberikan petunjuk bahwa dirinya dan Mi Zining, Su Zipei dan Leng Xicheng akan bersiap-siap untuk bertunangan. Sedangkan Gu Qingqing waktu itu sedang menulis skripsinya di perpustakaan seorang diri. Waktu itu nilainya sangat bagus, sebenarnya ia memiliki kesempatan untuk melanjutkan S2, namun karena kondisi ekonomi yang tidak mendukung, dan situasi yang tidak memungkinkan, ia hanya bisa melepaskan kesempatan ini dan bekerja mencari uang untuk menghidupi keluarganya. Gu Qingqing juga tidak tahu, malam itu ia akan menerima 2 pernyataan cinta, yang satu telah membuat seluruh kampus mengetahui hal ini, dan yang satu lagi. 1209 masa lalu, masa depan 13. Malam itu, keluarga Su mengundang seluruh keluarga Ni dan Leng Xicheng ke rumah. Sebelumnya, keluarga Su lebih banyak tinggal di luar negeri, saudaranya juga kebanyakan di sana. Karena sudah sering keluar negeri, jadi ketika Imlek mereka juga jarang keluar negeri lagi. Kali ini bisa keluar negeri merayakan Imlek juga karena ada seorang tetua yang mengadakan acara ulang tahun, jadi mereka pun pergi selama 1 bulan. Keluarga Su pergi ke luar negeri, ini menandakan para pembantu rumah mendapatkan liburan, maka Gu Qingqing juga secara alami ikut ibunya pulang. Selama liburan, Leng Xicheng tidak pernah bertemu dengan Gu Qingqing, ia sendiri pun tidak menyangka ternyata ia akan merindukan Gu Qingqing. Sehingga ketika keluarga Su mengundangnya ke rumah, ia tidak memperdulikan apa yang ingin dilakukan keluarga Su, dan setuju untuk datang. Ketika Su Zipei melihat Leng Xicheng datang, perasaan malu-malunya pun tidak dapat disembunyikan lagi. Xicheng, kamu sudah datang. Perjamuan kali ini sudah jelas adalah perjamuan keluarga, yang diundang juga hanya Leng Xicheng dan keluarga Ni saja. Jadi walaupun mereka tidak mengatakan bahwa acara ini adalah acara pertunangan, namun efeknya juga hampir sama. Apalagi Leng Xicheng bisa hadir di saat seperti ini, bukankah ini menandakan bahwa ia sudah menerima Su Zipei, dan ingin memperjelas hubungan mereka. Leng Xicheng hanya menganggukkan kepalanya, sepasang matanya tampak tenang dan dingin. Ketika ia masuk mengganti sandal, secara tidak sengaja matanya melihat ke arah ruang tamu, ingin mencari jejak Gu Qingqing, namun untuk sementara masih belum melihatnya. Leng Xicheng sedikit kecewa, ia menundukkan kelopak matanya, melihat orang yang berjalan ke sana-sini, suaranya pun semakin santai, hari ini ada perjamuan. Su Zipei tidak menjelaskan, hanya senyum, iya, selain kamu, Zining dan keluarganya juga akan datang. Dia dan Zijin mungkin masih kencan di luar sana. Leng Xicheng hanya menganggukkan kepalanya, setelah beberapa saat ia bertanya lagi, Bibi Wu juga sedang masak. Su Zipei menganggukkan kepalanya, dia sedang sibuk di dapur. Kalau Wu Weimei ada di sini, berarti Gu Qingqing pasti sedang membantu. Leng Xicheng tidak lagi bertanya, ia duduk menyandar di sofa, dan dengan nyaman melipat kakinya. Su Zipei duduk di samping Leng Xicheng dan ngobrol dengannya. Leng Xicheng hanya menanggapinya beberapa kata, karena sekarang seluruh hatinya sudah melayang jauh. Karena ada perjamuan, jadi dapur akan sangat sibuk, wajar jika Gu Qingqing membantu ibunya saat ini. Nanti juga wanita itu akan muncul, kan? Biasanya Gu Qingqing akan tinggal di asrama jika ada kelas, jika tidak ada kelas ia akan membantu di keluarga Su. Ketika di kampus, Leng Xicheng sering mencari Gu Qingqing dengan alasan tugas. Lalu, kalau di rumah keluarga Su, ia akan datang dengan alasan membahas materi pelajaran dengan Su Zipei. Walaupun tidak memiliki kesempatan untuk ngobrol dengan Gu Qingqing, hanya melihat ia mengantarkan kopi atau membaca buku, tapi itu sudah membuat Leng Xicheng sangat senang.
Sebelumnya Leng Xicheng hanya berharap ia dapat terus melihat Gu Qingqing secara diam-diam, berharap dia bisa berada di sampingnya, asalkan dapat melihat sosok Gu Qingqing, maka Leng Xicheng sudah merasa bahagia. Jika bukan karena terlalu lama tidak melihat wajah Gu Qingqing, Leng Xicheng sendiri pun tidak menyadari bahwa ternyata dirinya sangat merindukan Gu Qingqing. Leng Xicheng tampak berpikir, apakah Gu Qingqing tambah gemuk atau tidak, tambah tinggi atau tidak selama liburan ini. Apakah wanita itu juga sedikit merindukannya? Beberapa waktu kemudian, Su Zijin, Zhen Xiaoya dan Ni Zize pulang, hanya Ni Zining yang tidak pulang. Sedangkan mereka bertiga yang pulang sangat jelas suasana hatinya sangat buruk. Ekspresi Zhen Xiaoya dan Ni Zize sangat tegang, ekspresi Su Zijin jauh lebih buruk lagi. Li Hongrui melihat mereka pulang, ia masih bertanya dengan penuh senyuman, Zijin, bagaimana kencanmu dengan Zining? Mana dia? Su Zijin yang sudah menekan perasaannya dari tadi, begitu melihat ibunya, ia pun segera menangis dengan sedih. Ibu, Zining kembali ke kampus mencari Gu Qingqing. 1210 masa lalu, masa depan 14. Ucapan Su Zijin ini membuat semua yang di dalam ruang tamu tertegun. Li Hongrui segera tanya, ada apa ini? Zhen Xiaoya merasa malu, semua ini gara-gara kami tidak menghalanginya, kami sudah membuat Zijin sedih. Ternyata Su Zijin pagi-pagi sudah mengajak Ni Zining keluar. Hari ini adalah White Day, di hari seperti ini ia mengajak Ni Zining jalan-jalan, petunjuknya sudah sangat jelas. Ketika Su Zijin turun dari lantai atas dengan dandanan yang cantik, Gu Qingqing juga keluar sambil membawa beberapa buku, hendak pergi ke perpustakaan. Di lantai 1, ada Su Zijin yang terlihat memakai sepatu hak tinggi, serta rok cantik, dan bergegas ke depan Ni Zining, ia segera merangkul lengannya dan berkata, sudah lama menunggu. Ni Zining melihat Su Zijin yang berdandan dengan cantik, ia pun mengerutkan keningnya, bukannya kamu bilang mau diantar pergi membeli bahan belajar. Kenapa kamu dandan secantik ini, bahkan memakai sepatu hak tinggi? Kemudian Ni Zining jelas-jelas merasa sedikit kaget ketika melihat Gu Qingqing keluar. Sedangkan Su Zijin langsung memeluk lengan Ni Zining, Zining, ayo kita pergi. Tidak seperti seseorang, sebelumnya selalu merencanakan sesuatu di belakang, pantas saja dia sekarang masih sendiri. Su Zijin terlihat memberikan tatapan provokatif terhadap Gu Qingqing yang ada di pojok belokan. Gu Qingqing sedang menunduk ke bawah, jadi tidak menghiraukan kata-kata Su Zijin. Ia berjalan keluar dari kamar tidurnya sambil memeluk buku. Kakakku juga sudah mengajak Kak Xicheng, malam ini kita akan sama-sama makan malam di rumah kami, sepertinya mau merundingkan masalah pertunangan. Ini yang namanya serasi, setara. Tidak seperti seseorang, bahkan di rumahku juga hanya pembantu yang berhak mengantarkan air. Su Zijin mengatakan begitu banyak hal, namun Gu Qingqing hanya mendengar ucapannya yang pertama, dan tanpa sadar tangannya melonggar, barang-barang di tangannya pun jatuh berserakan di lantai. Gu Qingqing berjongkok, ia memungut barang-barangnya dengan pelan, tatapan matanya nampak kosong. Leng Xicheng mau merunding masalah pertunangan dengan Su Zipei. Mereka sudah mau tunangan, garis miring terbalik. Su Zijin, diamlah. Di belakang Gu Qingqing, Ni Zining melihat barang-barangnya jatuh berserakan, ia ingin membantunya namun dihalangi oleh Su Zijin. Kenapa? Apa aku salah bicara? Ibunya adalah pembantu, dia memang lebih rendah dari kita. Saat mereka pergi keluar, Su Zijin tidak benar-benar membeli bahan belajar, yang ia inginkan adalah belanja baju. Ni Zining sudah sangat tidak sabar, ketika mau pulang, Zhen Xiaoya yang datang menjemput mereka, bagaimana kencan kalian hari ini? Kencan, Ni Zining bingung, bukannya hari ini keluar untuk membeli bahan belajar. Zhen Xiaoya mengatakan lagi, hari ini adalah White Day, nanti kita makan malam di rumah Zijin. Aku ingin bilang pada Bibi Li kalau kamu dan Zijin sangat serasi, kalian bertunangan dulu saja. Siapa yang mau tunangan? Dia saja, bukan aku. Ni Zining segera menolehkan kepalanya dan pergi. Zhen Xiaoya pun segera bertanya, kamu mau kemana? Aku mau ke kampus. Merasa sudah dimanfaatkan seharian ini, emosi Ni Zining pun meledak. Kamu mau pergi mencari Gu Qingqing. Di belakang Ni Zining, Su Zijin berteriak dengan keras. Su Zijin melihat Ni Zining memberhentikan sebuah taksi, pria itu pergi begitu saja tanpa menjawab pertanyaannya. Mereka tidak menyangka ketika Su Zijin pulang ke rumah, gadis itu akan menangis. Leng Xicheng yang ada di samping pun meraih pergelangan tangan Su Zijin. Kamu bilang, Ni Zining pergi mencari Gu Qingqing. Su Zijin terkejut, ia menganggukkan kepalanya pelan, dan di luar dugaan mereka, Leng Xicheng segera bergegas keluar rumah, meninggalkan seluruh keluarga Su di belakangnya. Ni Zining memang memiliki perasaan terhadap Gu Qingqing, bagaimana nanti kalau Ni Zining duluan mengungkapkan perasaannya kepada Gu Qingqing. Selanjutnya bab 1211 masa lalu, masa depan 15.